Hari ini, jalanan kembali jadi saksi bisu petualangan saya. Orderan pertama datang dari gerbang sebuah kampus yang ramai. Seorang mahasiswi berhijab dengan wajah yang tampak lelah namun penuh semangat menghampiri saya. "Bang, tolong cepet ya. Saya udah telat banget nih. Dosennya killer," katanya sambil sedikit terengah-engah. Saya tertawa kecil melihat kepanikannya yang jujur. Kita gas pelan tapi cepat," jawab saya, berusaha menenangkannya dengan candaan khas ojek online. Mesin motor pun saya nyalakan. Memulai perjalanan menembus lalu lintas pagi. Selama di perjalanan, gadis itu mulai bercerita. Dia curhat tentang skripsinya yang tak kunjung usai, tentang dosen pembimbing yang galak, dan tentang impiannya setelah lulus nanti, yaitu menjadi seorang guru. Di tengah ceritanya, ia berhenti sejenak, lalu terdengar helaan napas panjang. "Lo tahu nggak bang, kadang saya iri banget loh sama orang yang udah kerja, kayaknya hidup mereka lebih jelas gitu arahnya. Nggak kayak saya yang masih bingung sama skripsi." Kalimat itu seperti sebuah tamparan kecil bagi saya. Saya menoleh sedikit ke arahnya melalui spion. "Mbak, kalau boleh jujur, saya justru iri sama kamu," kata saya pelan. "Saya iri sama orang yang masih punya kesempatan buat kuliah, buat belajar. Dulu, saya pengen banget bisa kuliah kayak Mbak. Tapi ya, hidup punya rencana lain." Suasana hening sejenak, hanya deru mesin motor dan suara klakson yang mengisi keheningan di antara kami. Saya bisa melihat dari spion, ekspresinya berubah. Gadis itu lalu tersenyum lirih. Sebuah senyuman yang berbeda dari sebelumnya. "Terima kasih, Bang. Perjalanan singkat bareng abang ini, entah kenapa bikin saya jadi mikir ulang banyak hal," ucapnya lembut. Tak lama, kami tiba di tujuan. Saat dia turun dari motor, saya pun mendoakannya, "Semoga lancar ya skripsinya." "Semangat terus, pasti bisa." Dia mengangguk sambil tersenyum tulus. "Makasih banyak bang." Pertemuan singkat itu benar-benar menyadarkan saya bahwa seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Padahal mungkin saja itu rumput sintetis. Roda terus berputar. Begitu juga dengan orderan saya. Sore harinya, notifikasi orderan baru masuk. Kali ini, penumpangnya adalah seorang ibu muda dengan anak kecilnya yang menggemaskan. Saat mereka mendekat, sang ibu langsung berpesan, "Bang, tolong pelan-pelan ya jalannya. Anak saya gampang mabuk perjalanan." Saya mengangguk, "Mantap." "Siap bu, aman. Kita jalan santai saja," jawab saya sambil membantu si kecil naik dan duduk dengan nyaman di antara kami. Sepanjang perjalanan, saya sengaja memilih rute yang lebih mulus dan menjaga kecepatan agar si kecil tidak merasa pusing. Anak kecil itu duduk dengan tenang di tengah, memeluk erat ibunya. Saya pikir dia akan tertidur, tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara mungilnya. "Om Ojek, capek ya?" Pertanyaan polos itu membuat saya tertegun sejenak. Lalu saya tertawa. Pertanyaan sederhana yang entah kenapa terasa begitu hangat. Saya menjawab sambil tersenyum. "Iya dek, kadang capek, tapi om senang kok kerjanya. Soalnya om bisa ketemu orang-orang baik kayak adek dan ibu." Anak itu tertawa kecil mendengar jawaban saya. Suara tawanya renyah dan menular. Ibu itu menoleh ke arah saya. Wajahnya menunjukkan senyum yang tulus. "Semangat terus ya bang, jangan pernah malu kerja halal. Pekerjaan abang ini mulia loh, membantu banyak orang," katanya. Ucapan ibu itu seperti suntikan energi baru bagi saya. Di tengah lelahnya badan, setelah seharian di jalan kate kota sederhana itu terasa begitu berarti. Benar,
Setiap pekerjaan punya nilai dan ceritanya sendiri. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau lebih tinggi, selama itu halal dan kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Hari itu saya belajar, kebahagiaan seringkali datang bukan dari pencapaian besar, tapi dari interaksi-interaksi kecil yang penuh makna. Dari seorang mahasiswi yang saya semangati, hingga seorang anak kecil yang justru menyemangati saya. Setiap hari di jalan adalah sebuah universitas kehidupan. Saya bukan hanya seorang pengemudi, tapi juga pendengar, teman seperjalanan, dan kadang seorang murid yang belajar dari kebijaksanaan para penumpang saya. Mereka datang dan pergi, meninggalkan jejak cerita dan pelajaran berharga. Mungkin bagi mereka, saya hanyalah pengantar dari satu titik ke titik lain. Tapi bagi saya, mereka adalah guru-guru yang tanpa sadar telah membentuk cara saya memandang hidup. Setiap tarikan gas bukan hanya membawa penumpang, tapi juga membawa harapan dan cerita baru. Pekerjaan ini mengajarkan saya tentang empati, belajar memahami keresahan seorang mahasiswa tingkat akhir, kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya, dan bahkan kepolosan seorang anak kecil. Terkadang kita tidak perlu memberikan solusi yang rumit. Cukup dengan menjadi pendengar yang baik, memberikan sedikit kata penyemangat, atau bahkan hanya dengan senyuman tulus, kita sudah bisa meringankan beban orang lain, walau hanya sesaat. Dan percayalah, kebaikan kecil itu akan selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Jadi, untuk teman-teman semua yang sedang berjuang di jalannya masing-masing, entah itu di bangku kuliah, di kantor, atau di jalanan seperti saya, tetaplah semangat. Jangan pernah meremehkan nilai dari apa yang sedang kalian kerjakan. Setiap langkah, setiap usaha, dan setiap interaksi punya maknanya sendiri. Teruslah tebarkan kebaikan, sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin kebaikan kecil kita hari ini bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menemani cerita saya hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menghargai setiap momen dalam hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat pekerjaan saya terasa lebih dari sekadar mencari nafkah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita dari perjalanan saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus semangat membuat video-video baru. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetap hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan.